menceritakan seorang murid baru di perguruan pencaksilat. Sebuah mobil berhenti tepat di depan sebuah padepokan yang ada di tengah hutan. Namanya Ruah. Ruah anak yang suka tawuran dan sering bolos sekolah. Dan karena sikapnya yang ugal-ugalan itu, kini Ruah dihukum oleh orang tuanya agar menyalurkan hobinya di tempat yang tepat. Ruah dipaksa masuk ke padepokan pencaksilat oleh bapaknya. Itu bukan tanpa sebab. Namun karena baru seminggu yang lalu, orang tua Ruah kembali dipanggil kepala sekolah karena Ruah yang tawuran bikin malu saja. Ruah memiliki kakak bernama Ruwati. Meski perempuan, namun Ruwati sedikit tomboy. Ruah meskipun suka berantem, namun aslinya kalem. Tapi dari dulu sering menjadi korban bully dan sering dimanfaatkan teman-temannya. Juga sering sekali mengalami perlakuan yang tidak mengenakan. Itulah alasan yang membuat kedua orang tua Ruah mengirimkan Ruah ke padepokan pencaksilat agar bisa menyalurkan hobi tawurannya pada tempat yang sesuai. Tak hanya melatih otot, tapi juga melatih otak, mendidik mandiri dan menjadi lelaki sejati, sehingga bisa melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Dan dengan mencari informasi yang dicari-cari, akhirnya Bapak Ruah menemukan sebuah padepokan tersembunyi yang bernama Padepokan Silit Ombo. Pak, Ruah nggak mau di sini, Pak. Apa nggak ada pilihan selain pencaksilat? Lagian, Ru bukan dibully gara-gara nggak bisa berantem. Ru itu sering dibully gara-gara nggak punya cewek. Udah deh, Ru mau volley aja. Atau nge-gym kek, biar body Ru gede. Kan kalau body gue gede, gue bisa ngalahin anak-anak yang jahatin Ru. Volley? Kemarinan pala lo kena smash aja udah ngeluh 3 hari 3 malam. Apalagi nge-gym. Jangan nge-gym. Bukannya jadi keras, malah jadi tulang lunak lo. Casingnya aja keras, dalamnya lembek, malah jadi boti lo, kayak teman-teman gue. Boti apaan kak? Suka cowok tahu? Ih, sorry. Ya, tapi masih banyak lagi yang lain kan, Muay Thai kek. Gak usah gaya-gayaan deh lo, kayak biasa makan tom yum aja. Sarapan lo aja tiap hari pecel Madiun, sok-sokan tinju Thailand. Benar kata kakakmu nak, kakek buyutmu dulu adalah seorang pendekar, ucap Ibu Ru. Iya, masa leluhurnya pendekar, cucunya kayak rumput liar. Ru, turun. Pak, gue gak mau pak. Bapak bilang turun. Lihat, mereka sudah siap menyambut. Pak, Ru gak mau. Ya, dari padepokan sendiri, Mbah Suro, seorang guru yang dituakan, berjalan dari dalam pendopo dengan membawa tongkatnya. Lalu diikuti Gus Jumadil, ketua perguruan, Kang Sawal pelatih, kemudian Kang Mulut, selaku pengurus. Dan juga anggota padepokan lainnya yang kini sudah berada di kanan kiri halaman pendopo dan bersiap untuk menyambut kedatangan murid baru di padepokan mereka. Ya, tampak anak lelaki itu sedang dipaksa turun dari mobil oleh kedua orang tuanya. Lalu Mbah Suro yang melihat itu langsung memerintahkan Gus Jumadil untuk menghampirinya. Sugeng rawuh, selamat datang di pendopo kami, ucap Gus Jumadil menyapa. Terima kasih Gus. Ruah, jangan malu-maluin Bapak. Tapi Pak, monggo, silakan. Ya, Gus Jumadil pun mempersilakan masuk ke area pendopo. Lalu sang guru pun menyapa dan mempersilakan duduk. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi, seperti yang sebelumnya saya bicarakan, saya benar-benar ingin menitipkan Ruah anak saya di sini. Tolong, didik anak saya menjadi laki-laki sejati. Jangan khawatir. Anak-anak, ajak nak Ruah keliling melihat padepokan. Mbah ingin ngobrol bersama kedua orang tuanya. Dan yang lain, kembali latihan. Sendiko dawuh Mbah. Ayo, ikut kita. Silakan. Kemana? Ruah. Iya Pak. Ya, mau tak mau, Ruah pun diantar oleh 2 orang murid untuk keliling pendopo. Ayo, jangan malu-malu, ucap Trah. Kalian udah lama di sini? Gak juga, baru seminggu, ucap Komploh. Kalian betah di sini? Nanti kita ceritain, ucap Trah yang membuat Ruah ketakutan dan curiga. Apalagi ketika melihat anggota yang sedang berlatih pencaksilat dan memperhatikannya. Dan saat Trah dan Komploh membawa Ruah menuju area belakang pendopo, tiba-tiba
Keduanya merunduk, menyapa seorang cowok yang baru saja datang dengan membawa keranjang berisi jeruk-jeruk. Lalu meletakkannya di tanah, mengambil 3 buah jeruk, hingga kemudian, aduh, oh, seketika Ruah terkejut ketika cowok tampan pembawa jeruk itu melempar jeruk dan menyerang ketiganya. Namun ekspresi cowok tampan itu diam menatap Ruah saat Ruah berhasil menangkap jeruk itu. Sedangkan Trah dan Komploh tak siaga sehingga wajah keduanya tertampar jeruk sampai jeruk itu bonyok. Lalu baik Trah dan Komploh dibuat heran saat Ruah murid baru bisa menangkap jeruk itu. Lalu cowok itu kemudian lanjut berjalan ke pendopo. "Ayo lanjut," ucap Trah, dan ketiganya lanjut berjalan. Namun saat ketiganya pun berjalan, Ruah dengan masih menggenggam buah jeruk di tangannya itu menoleh ke belakang. Dan cowok itu juga sama-sama menoleh dan memperhatikannya. Keduanya saling menatap, hingga tatapan keduanya terputus saat cowok itu mulai masuk ke bilik pendopo. "Trah, Ploh, cowok tadi siapa?" "Namanya Rejep. Dia murid unggulan di padepokan ini. Bahkan selalu menang setiap ada pertarungan. Dan apa?" "Trah," ucap Komploh mengingatkan. "Dan pokoknya dia salah satu senior pentolan di padepokan ini." "Oh, kenapa dia mengambil jeruk?" "Ya memang, selain di sini berlatih bela diri, di sini juga berkebun, bertani, dan masih banyak kegiatan lainnya. Gak cuma banyak kegiatan, tapi di sini juga banyak..." "Banyak apa?" "Trah, banyak apa? Kenapa kalian berdua mencurigakan sih? Ada apa? Katakan, mumpung kedua orang tua gue belum pulang." "Oh, maksud Trah, banyak nyamuk dan binatang liar. Itu karena ini di tengah hutan, jadi jangan kaget dan mungkin tidak betah untuk awal-awal tinggal. Apalagi kamu anak kota." "Tapi kenapa gue gak percaya dengan omongan lo pada?" Ekspresi Trah panik. "Ah, sudah, lanjut." Ya, Trah dan Komploh pun mengajak Ruah berjalan keliling padepokan, sekaligus menunjukkan balai-balai yang nantinya akan digunakan sebagai kamarnya. Di perguruan pencaksilat sendiri, satu balai diisi 2-5 murid, dan di perguruan Silit Ombo sendiri, kini sudah lebih dari 100 murid yang berguru pada padepokan Silit Ombo. Dan setelah selesai berjalan menyusuri area padepokan dan menjelaskan fungsi tempat-tempat tersebut, seorang murid tiba-tiba datang menghampiri keduanya. "Trah, Ploh, ajak Ruah ke pendopo, Mbah Guru memanggilnya." "Oh, iya mas," ucap Trah. "Ayo cepetan," ucap Komploh, dan ketiganya berjalan menuju pendopo. "Kira-kira gue dipanggil buat apa ya?" "Biasa pengarahan, wejangan, dan pesan-pesan. Ibaratnya kalau dulu aku masih tinggal di kota itu, briefing." Dan ketika Ruah sedang berjalan menuju pendopo, ada 3 orang murid padepokan yang sedang bersantai dan tak ikut latihan. Lalu salah satu dari ketiganya yang berada di tengah memperhatikan Ruah. "Santapan baru nih bos," ucap salah satu murid yang memijat. "Gimana bos?" tanya salah satu lagi. "Lumayan," ucap cowok yang di tengah sembari menatap dengan tatapan mesum, menatap dari ujung kepala sampai ujung kaki Ruah yang membuat Ruah jadi bingung dan tak nyaman. "Apa maksud mereka? Kenapa mereka gak ikut latihan?" tanya Ruah. Yang di tengah itu cucu Mbah Suro, Mbah Guru, tapi dia semena-mena, gak ada murid yang berani sama dia. Bahkan sekalipun pengurus padepokan dan pelatih tak berani menegurnya. Hanya satu murid yang berani melawannya." "Siapa Trah?" "Rejep." Seketika Ruah memperhatikan jeruk yang digenggamnya, yang baru saja dilempar dari Rejep. "Ruah, saranku, jangan berani melawannya. Dan apapun yang dia minta, harus kamu turuti. Dan kalaupun kamu gak betah, jangan coba-coba mau melarikan diri dan berusaha kabur. Kalau gak mau nyawamu melayang." "Ruah, sini nak," panggil bapaknya. Lalu Ruah masuk, sedangkan Trah dan Komploh menunggu
dan mengintip di luar pendopo. Dan di pendopo sendiri, Ruah bertemu lagi dengan Rejep. Rejep duduk di belakang Mbah Suro. Namun, mata keduanya bertemu dan Rejep yang sempat melihat jeruk yang ia lempar itu masih di genggaman tangan Ruah. Lalu Rejep tiba-tiba membuang muka, kemudian mengalihkan pandangannya keluar pendopo, kemudian merunduk. Dan dari luar sendiri, baik Trah maupun Komploh masih mengintip dari luar. Entah apa yang sedang dibicarakan Mbah Suro. Yang jelas, keduanya masih bertahan di luar memperhatikan Ruah. Trah, kamu melihat ada yang aneh nggak? Nggak ada. Apanya yang aneh? Sama seperti biasa. Bukankah setiap ada anak baru memang seperti ini? Bukankah kita juga dulu begitu? Dan nasibnya juga akan sama seperti kita. Jika dia tidak mampu melawan dan tidak lulus, maka dia akan dijadikan tumbal budak pelampiasan syahwat senior. Bukan itu maksudku. Lalu, kamu perhatikan sikap Rejep pada Ruah. Ya, Trah pun memperhatikan Rejep dari jauh. Iya ya, tumben. Kenapa dia tak berani menatap Ruah? Itu karena biasanya dia selalu menatap murid baru dengan sinis dan tatapan tak suka. Benar, biasanya dia pasang wajah judes dan galak. Tapi wajah garangnya masih. Bedanya seperti apa? Cuek, malas. Dibilang malas juga kurang tepat. Tapi apa ya? Bingung. Yang jelas gak biasanya. Iya ya. Aku tahu. Mungkin karena murid satu ini bukan anak orang sembarangan. Kata siapa? Kemarinan sama siapa saja juga sama aja. Gak peduli anaknya berpangkat, juga sama aja. Tapi yang ini beda. Entahlah. Aku malas mikir. Aku lagi mikirin nasib pantatku malam ini, ucap Trah merunduk. Lalu Komploh merangkul dan mengelus pundaknya. Sabar ya. Aku janji. Kalau aku sudah bisa menguasai 7 jurus dan bisa melawan, aku akan mengajakmu kabur dari tempat ini. Aku juga masih cari cara bagaimana kita bisa kabur dari tempat ini. Kita jangan gegabah. Aku sudah pasrah loh. Aku lelah. Aku sudah merasakan betapa beratnya hukuman saat aku mencoba kabur. Baru mencoba kabur saja, aku dihukum berendam di kubangan air sehari semalam. Besoknya, aku meriang. Apalagi ketahuan kabur kayak anak yang kemarin. Kamu tahu, dia dapat hukuman apa? 7 hari dikurung di penjara lumbung. Gak cuma dikurung 7 hari, tapi gak dikasih makan dan minum 7 hari 7 malam. Tapi harus tetap menjadi budak melayani nafsu mereka selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Apa gak dower tuh pantat? Dan parahnya, saat dia lapar, dia terpaksa makan sperma senior dan minum air kencing senior. Bleh. Jujur, aku gak kuat dan gak tega dengernya. Aku gak kuat pengen keluar dari perguruan sesat ini. Perguruan Momo, perguruan biadab. Bagaimana aku bisa sampai ke sini? Aku gak percaya. Bagaimana orang-orang takut dan tak ada yang berani melapor. Dan kalaupun ada warga yang melapor pun, kasusnya selalu tenggelam. Dan parahnya, orang yang melaporkan itu ujung-ujungnya selalu celaka. Sabar. Satu hal yang membuatku masih kuat bertahan di sini adalah kamu. Kamu satu-satunya orang yang selalu bisa menguatkanku. Sabar. Ya, hanya itu yang bisa Komploh ucapkan. Padahal sesungguhnya, Komploh menyukai Trah, namun tak berani mengungkapkannya. Komploh adalah salah satu murid yang pintar dan selalu lulus saat tarung. Namun meski begitu, ia tak dapat melawan kuasa senior beserta peraturan-peraturannya. Bahkan ia tak bisa melindungi Trah. Jika hanya dengan sesama murid selevelnya, Komploh mampu. Tapi ketika pada senior, terutama guru pelatih, kakak pelatih, dan juga si Ronggo cucu Mbah Suro yang selalu berbuat semena-mena, Komploh tak mampu melawannya. Malam ini, aku pasti dipakai lagi. Entah giliran siapa yang memakaiku. Andai aku bisa, akan aku habisi mereka. Tapi aku gak mampu, Trah. Aku tahu. Makasih. Lama-lama,
Aku sudah terbiasa. Bahkan kamu tahu, lama-lama aku sudah terbiasa, bahkan aku gak percaya jika belakangan ini aku justru menikmatinya. Lebih baik merasakan nikmat daripada dicambuk. Komploh menatap Trah dan tak tega mendengarkannya. Lalu tangannya menggenggam dan duduk. Loh, kamu kenapa? Seketika Trah terkejut ketika Komploh tiba-tiba menonjok dinding pendopo. Lalu pergi meninggalkan Trah begitu saja. Dan di pendopo sendiri, setelah selesai diberikan wejangan, kini waktunya orang tua Ruah yang pamit pulang. Semua mengantarkan ke depan. Kang Mulut selalu mengurus merangkul Ruah. Lalu setelah orang tua Ruah pulang, Ruah diajak dan diantar ke kamarnya. Namun saat Kang Mulut hendak membawa Ruah, "Kang, tunggu." "Ada apa, Jep?" tanya Kang Mulut heran. "Jangan jadikan satu kamarnya dengan kamar murid yang lain. Pisahkan dia dan sendirikan di ruangan lubung sendiri." "Apa maksudmu?" "Aku sudah meminta izin pada Mbah Suro." Ucap Mbah Suro menatap Kang Mulut, dan Kang Mulut pun mengangguk dan tak berani membantah, meski ada rasa penasaran, karena tumben-tumbennya Rejep mengurusi kamar murid baru. Ya, Kang Mulut pun mengantarkan Ruah ke kamarnya. Ruah sempat melirik Rejep, namun Rejep yang kenotis itu buru-buru mengalihkan pandangannya. "Kalian bertiga, bertahan. Mbah mau bicara." "Sendiko dawuh, Mbah." Ya, di pendopo sendiri masih ada Mbah Suro, Gus Jumadil, ketua perguruan, Kang Sawal sebagai pelatih, dan murid kesayangan Mbah Suro. Siapa lagi kalau bukan Rejep? Dan entah apa yang dibicarakan ketiganya. Yang jelas Rejep terlihat sedang debat dengan ketua dan juga pelatih. Di kamar lumbung sendiri, Ruah baru saja sampai dan memasukkan tasnya. "Makasih, Kang. Kamu latihan mulai besok. Dan hari ini kamu masih pengenalan lingkungan dan apa-apa saja yang harus kamu lakukan di padepokan ini. Nanti pelatih yang akan memberitahu." "Iya, Kang," ucap Ruah ketakutan saat melihat Kang Mulut memperhatikannya dari atas sampai bawah. "Dan satu lagi, siapkan mental." Seketika Ruah terdiam, lalu Kang Mulut keluar meninggalkan dia sendiri di kamarnya. Dan dari kamar sendiri, Ruah mengintip dari jendela depan, melihat murid-murid yang sedang latihan termasuk Komploh. Namun Ruah tak melihat Trah. Kemana Trah? Belum saja ikut latihan, Ruah sudah ketakutan. Perutnya mules ketika melihat perut Komploh dan murid yang lain ditendang oleh pelatih. Namun dengan sikap tegap dan tak melawan, Ruah pun membatin dalam hati. "Buset, mules banget perut gue. Bisa-bisa asam lambung gue naik. Ngeri banget gue. Apa gue bisa kayak gitu? Dan kalau gue gak bisa gimana? Dan apa maksud Kang Mulut tadi? Apa ini yang ia maksud kuatkan mental? Sungguh, gue gak akan kuat," ucap Ruah lalu menatap jeruk yang sedari tadi masih berada di genggaman tangannya. Lalu Ruah yang tertarik itu mengupas jeruk lalu duduk santai. Namun begitu kulit jeruk itu terkupas sempurna, suara langkah kaki terdengar menaiki tangga lumbung. Seketika Ruah terkejut saat Ronggo dan kedua pesuruhnya yaitu Jong dan Ngos tiba-tiba masuk ke kamarnya, namun mencoba santai. "Heh, anak baru, siapa namamu?" "Ruah," ucap Ruah terlihat santai, bahkan tak terlihat takut, dan dengan santainya makan jeruk yang membuat Jong dan Ngos alias Jongos marah. Baru kali ini ada anak kota yang cuek dan terlihat santai saat cucu pemilik padepokan menemuinya. Sungguh berani dan tidak sopan. "Heh, jaga sikapmu, kurang ajar." Seketika Jong terkejut saat Ronggo menahannya. Saat Jong hendak menghajar Ruah, seketika Ruah berhenti mengunyah jeruknya. "Aku Ronggo. Aku cucu pemilik padepokan di sini. Jadi selain kamu menaati peraturan yang ada di padepokan ini, patuh pada guru dan senior, kamu juga harus patuh padaku. Mengerti? Tergantung." Seketika jawaban Ruah itu seolah mengejek yang membuat Ronggo tersinggung, lalu memberi kode pada Jong dan Ngos alias Jongosnya dan
seketika Jongos memegangi tangan kanan dan kiri Ruah yang membuat Ruah berusaha memberontak. Ku ingatkan sekali lagi, aku cucu Mbah Suro. Aku gak peduli, aku di sini untuk berburu, bukan untuk jadi babumu. Cuy, seketika Ruah meludahi Jongos sampai biji jeruk keluar dari mulut Ruah dan menempel di wajah Ronggo. Penghinaan. Oh, seketika Ronggo memukul perut dan dadanya hingga kemudian, brak, suara pintu terdobrak dari luar. Rejep, teriak Ronggo saat melihat Rejep dengan membawa sebuah kantong kain di tangannya. Keluar, dan jangan coba sentuh dia. Apa maksudmu? Aku bilang keluar. Seketika Jongos langsung melepaskan Ruah, sampai Ruah memegang dada dan perutnya yang kesakitan. Lalu Ronggo berjalan menghampiri Rejep dengan tatapan kesalnya. Jangan mentang-mentang kamu murid kesayangan Simbah. Kamu sok. Lebih baik jadi murid teladan daripada cucu yang tak berguna sepertimu. Oh, seketika Ronggo kesakitan saat Rejep berhasil menepis tangan Ronggo ketika hendak melayangkan pukulan. Ya, Ronggo dan Jongosnya pun pergi meninggalkan Rejep yang kini berdua bersama Ruah. Lalu Rejep kembali keluar dan memetik daun tanaman yang ada di pekarangan lumbung. Lalu mengambil batu kecil dan menggerusnya di atas batu besar, kemudian kembali masuk lumbung menghampiri Ruah. Buka bajumu. Hah? Buka. Pasti pukulan itu membuatmu lebam. Iya. Ya, Ruah pun membuka kaosnya. Lalu terpampanglah kulit putih mulus dengan dada yang cukup bagus untuk ukuran cowok. Sedikit menyembul, namun berbentuk kotak. Tapi dada sebelah kanan dan juga perutnya kini merah kebiruan akibat serangan Ronggo. Hingga kemudian, seketika Ruah terkejut saat Rejep tiba-tiba menempelkan ramuan dedaunan itu pada luka Ruah. Efeknya sih nggak ngaruh di kulit, tapi ngaruhnya malah di jantung. Nggak tahu kenapa jantungnya langsung deg-degan, padahal yang menyentuhnya sama-sama cowok. Atau ini hanya perasaan grogi dan rasa gugup biasa. Tapi mengapa saat Ronggo mendekatinya justru biasa saja? Bahkan tak ada takut-takutnya sekalipun pada Ronggo cucu Mbah Suro. Tapi entah mengapa dengan cowok ini dia merasa lebih takut. Bukan takut, tapi Ruah bingung untuk mengartikannya saat ini. Ini seragamu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memakai kaos ketika beraktivitas di luar, kecuali ketika sedang santai dan beristirahat. Dilarang membawa HP saat beraktivitas, terlebih ketika latihan. Jika ketahuan, maka HP akan disita. Lagi pula, di sini sinyal buruk. Dan jangan sekali-kali kamu lapor orang tuamu jika terjadi apa-apa. Tahu. Ortu gue gak bakalan percaya kalau gue ngadu. Gue udah ngerasa dibuang. Jadi sekeras-kerasnya tinggal di sini, gue gak akan ngadu. Aku serius. Gue juga serius. Satu lagi, jaga kebersihan. Jangan ada kulit jeruk berserakan. Oh, itu kan jeruk yang lo lempar tadi. Manis. Semanis yang lempar. Gue bercanda bro. Jangan pukul gue ya. Gue takut sama lo. Di sini gak suka bercanda. Kalaupun bercanda, candaannya hanya tendangan dan pukulan. Jadi kalau mau bercanda denganku, kalahkan aku dulu. Oh, emang di padepokan seserius ini? Gak asik. Bro, tunggu. Jangan panggil aku bro. Ya terus apa? Kakak guru, senior, atau apa? Panggil saja namaku. Oke. Rejep. Ajep. Hehehe. Biasa. Di kota, gue biasa ajep. Jangan bawa kebiasaanmu dari kota ke hutan. Iya. Makasih ya. Jep, tunggu. Apa lagi? Minta nomor HP-nya dong. Seketika Rejep langsung meninggalkan Ruah. Weh, Jep, malah pergi. Sok kecakepan lo. Sok keren, sok iyes. Tapi emang cakep sih. Emang keren, emang iyes. Baru kali ini gue muji cowok. Waduh, bahaya. Jangan sampai gue belok. Aduh, sakit banget dada gue. Belum apa-apa udah kayak gini.
Mana cekot-cekot lagi nih daun. Daun apaan sih nih? Malam hari kemudian, malam hari ini sebagian murid terlihat latihan termasuk ruah, trah, dan komploh. Namun ruah hanya sebatas pengenalan dan sedikit menghafal gerakan-gerakan atau jurus-jurus pemula. Dan sebagian murid lainnya yang mendapatkan mengerjakan tugas dari guru. Ruah bergabung di barisan paling belakang bersama 10 murid yang baru masuk seminggu yang lalu. Dan jarak beberapa meter sendiri adalah barisan murid-murid senior, termasuk Ronggo dan Rejep. Sekalipun Ronggo cucu Mbah Suro dan Rejep murid kesayangan Mbah Suro, di barisan senior sendiri sedang latihan sendiri. Sedangkan barisan junior murid baru dilatih dan diawasi oleh Kang Sawal. Dan saat sedang latihan menghafal gerakan, seketika Rejep membuang muka saat kepergok tak sengaja memperhatikan Ruah. Entah sengaja atau tak sengaja, tapi ketika Ruah tersenyum, berharap Rejep kembali menatap matanya. Bukan Rejep yang menoleh, justru Ronggo yang memperhatikannya. Seketika Ruah menunjukkan wajah keselnya dan membuang muka, teringat kejadian saat Ronggo memukulnya. Dan ketika Ronggo sedang memperhatikan Ruah, Ronggo tak menyadari jika Rejep memperhatikan keduanya. Entah apa yang ada di pikiran Rejep. Yang jelas, bola mata Rejep menatap Ronggo dan Ruah secara bergantian. Dan begitu Ronggo sudah tak menatap Ruah dan Rejep masih memperhatikan Ruah, ting! Seketika Rejep terkejut saat berani-beraninya Ruah mengedipkan mata padanya. Lalu Rejep tiba-tiba mengambil tongkatnya yang tergeletak di bawahnya dan seketika Ruah terkejut saat Rejep tiba-tiba melempar tongkat. Beruntung kali ini Ruah berhasil menangkap tongkat itu yang membuat semua murid baik senior maupun junior terkejut, termasuk Ronggo dan Kang Sawal. Hingga kemudian kecepatan tangan yang luar biasa. Baru kali ini ada murid seperti kamu, ucap Kang Sawal bertepuk tangan mengapresiasi tangkapan tangan Ruah dari lemparan Rejep. Guru, saya nggak sengaja. Si Rejep tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngelempar seenak jidat. Rejep, kenapa kamu melempar dia? Seketika Rejep bingung. Tidak mungkin Rejep memberitahukan jika karena Ruah mengedipkan mata padanya. Ronggo menatap Rejep dan juga mulai curiga. Maaf guru, maaf atas kelancangan saya. Saya paling tidak suka melihat murid yang tidak serius latihan. Jangan fitnah lo ya. Ucap Trah seketika mengingatkan Ruah. Sudah, yang lain bubar, istirahat, dan Rejep ikut saya. Iya Kang, ucap Rejep lalu berjalan mengikuti Kang Sawal. Dan begitu Rejep berjalan, Rejep melirik Ruah. Begitu juga sebaliknya. Namun Ruah menjulurkan lidahnya, seolah mengece dan mengejeknya. Tak lama kemudian, Kang Mulut selaku pengurus menyuruh semua murid untuk bersiap makan malam. Trah, malam ini kita makan apaan? Jangan ngarep makanan yang ada di sini, sama kayak makanan yang ada di kota ya. Maksud lo? Ya, di sini kamu gak akan nemuin lauk seperti ayam, ikan, sapi. Makanan yang disediakan di sini dari hutan dan hasil tanaman bumi yang ada di padepokan sendiri. Jangan ngarep makanan-makanan kayak di restoran, pizza, burger, dan kawan-kawannya. Kalau itu gue paham kali, paling mentok tempe sama telur kan? Boro-boro, kebanyakan vegetarian. Kalau pagi itu, breakfastnya sarapan kukusan, kayak ubi rebus, singkong rebus, dan masih banyak yang lain. Lunchnya biasanya makanan ekstrim. Apaan tuh? Makan paku, kaca, beling? Ya enggak. Ya nasi sama, tapi lauknya yang beda. Memang lauk apaan? Tergantung. Kadang-kadang pepes ular, kadal bakar, dan lain-lain. Belum apa-apa mual gue. Terus kalau gue gak mau gimana? Apa gue dihukum? Awal-awal pasti dihukum. Tapi kalau lama-lama tetap gak bisa, ya konsekuensinya ya gak makan. Kalau kamu mau makan, ya cari aja makanan sendiri di hutan. Itu pun kalau kamu gak takut diserang hewan buas.
Emang gak ada tukang sayur lewat apa ke padepokan? Yang bawa lauk pauk? Gak ada dagang cilok, dagang roti lewat padepokan? Gak ada yang berani masuk. Dan memang dilarang. Mereka hanya lewat perbatasan desa terakhir sebelum masuk hutan. Ini padepokan apa-apaan sih? Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Jalani aja. Kalau sudah masuk, susah keluar. Ayo, keburu kehabisan. Aku dengar-dengar malam ini makanannya normal dan masih wajar. Apaan? Sate biawak. Hah? Iya, asal kamu tahu, sate biawak enak juga kok. Nggak kalah sama sate ayam, sumpah. Aku juga dulu memberontak, tapi lama-lama terbiasa. Bahkan lambat laun menerima dan menikmati. Dan ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga yang lain. Ucap Trah lalu pergi meninggalkan Ruah yang diam. Ruah masih ragu-ragu. Tapi jika tak ikut makan, Ruah akan mendapat hukuman. Ya, Ruah pun berjalan menyusul Trah ke dapur padepokan. Dan begitu sampai, Ruah tak menemukan Trah. Kemana Trah? Hanya beberapa murid yang lain yang terlihat berebut mengambil nasi dan sate biawak. Ruah menoleh ke kanan dan kirinya. Dan ketika Ruah mengambil nasi tinggal sedikit dan hanya beberapa sendok saja. Ruah mendapat nasi sisa. Tekstur nasi pun terasa keras. Kemudian Ruah berdesak-desakan hendak mengambil sate biawak, antara ragu dan bimbang. Itu karena Ruah takut mual. Tapi jika dilihat dari aroma rempah saat tak sengaja mencium aroma sate biawak yang sedang dimakan sesama murid di depannya saat ini, sungguh harum dan terlihat lezat. Tapi jika diingat-ingat lagi, Ruah kembali mual dan enek. Tapi jika Ruah tak ikut makan, Ruah bisa dihukum. Ya, sate itu tampak tinggal sedikit dan masing-masing murid mengambil satu ikat sate yang berisi 5 tusuk. Dan begitu sate itu tinggal satu ikat dan pas terakhir untuknya, seketika Ruah terkejut saat sate itu diambil oleh Jongos. Ya, kedua anak buah Ronggo itu merampas sate Ruah yang membuat Ruah terdiam. Bahkan semua murid yang memperhatikannya juga diam, tak berani melawan ataupun sekedar membela. Namun ada salah satu murid yang kebetulan ada di dapur tiba-tiba pergi. Lalu tak lama kemudian Recep datang ke dapur. Dan begitu Recep datang ke dapur, Jongos tiba-tiba merampas piring nasi Ruah. Lalu tiba-tiba kabur begitu saja. Ruah tak tahu jika Recep ada di belakangnya saat ini. Ruah, bagi 2 nih sama aku. Tadi aku ngambil nasi agak banyakan, sengaja. Mereka memang usil. Nih, kamu satenya 2, aku 3. Ucap seorang murid bertubuh gendut menawarinya. Kalau nasi lo dikit, nanti perut lo kempes. Tapi, by the way, thanks ya. Ucap Ruah seketika pergi dari dapur, meninggalkan murid-murid lainnya termasuk Recep. Ruah kemudian kembali berjalan menuju kamarnya sendiri. Dan begitu sampai lumbung, Ruah membuka tasnya. Beruntung Ruah menemukan sebungkus permen coklat yang selalu ia stok di tasnya. Dan selalu ia dapat dari mencuri coklat milik Ruwati kakaknya. Ruah ingin mengecat kakaknya. Namun Ruwati juga sama membloknya. Rupanya keluarganya sama-sama kompak memberi pelajaran pada Ruah. Bagaimana Ruah bisa melaporkan kejadian yang ada di padepokan jika keluarganya kompak membloknya. Ingin meminta tolong temannya tapi Ruah malas. Selain Ruah adalah makhluk yang paling gengsi meminta tolong, sinyal di hutan juga tak mendukung. Jadi percuma saja. Ya, malam ini terpaksa Ruah hanya makan permen coklat. Dan setelah menghabiskan kurang lebih 5 butir permen coklat, Ruah yang haus itu keluar kamar lumbung dan berjalan menuju gentong air yang ada di depan lumbung dan meminumnya. Ya, jangan harap ada galon air di sini. Semua murid di padepokan minum dari gentong air dan pancuran air yang ada di sekitar padepokan. Dan ketika Ruah sedang minum, terdengar suara langkah kaki cepat yang tiba-tiba menghampirinya. Ruah tiba-tiba melempar gayung dari batok kelapa itu dan Recep, sapa Ruah saat Recep berhasil menangkap gayung batok kelapa Ruah di tangan kirinya, lalu membawa sebuah piring di tangan kanannya, kemudian berjalan menghampiri Ruah dan cemplung. Recep melempar kembali gayung itu dan masuk ke dalam gentong sampai cipratan air itu mengenai Ruah. Dan begitu Recep mendekati Ruah, nih, makan. Bukankah kamu gak kebagian makanan?
Jadi aku sengaja membawakan makanan untukmu. Kenapa lo perhatian sama gue? Semua senior wajib memperhatikan juniornya. Tapi senior di sini nggak cuma lo doang kan? Dan junior di sini bukan gue aja kan? Tapi kamu korban keusilan senior. Tapi gue gak merasa jadi korban. Biasa saja. Lagi pula gue gak kecewa mereka merampas jatah makanan gue. Gue juga udah kenyang. Ya meskipun hanya sekedar nyembelin beberapa bungkus permen coklat. Ya sudah. Set. Woi, mau kemana? Bukankah kamu sudah kenyang? Jadi aku rasa kamu tak membutuhkan makanan ini. Makanan apa yang ada di tangan lo? Lo gak mau ngeracunin gue kan? Rejab menatap Ruah. Oh, jangan natap gitu. Jangan sampai tuh piring yang ada di tangan lo terbang ke muka gue ya. Gue cuma nanya, lo bawa makanan apaan? Sumpah, gue gak doyan makan yang aneh-aneh. Ini hanya nasi dan telur dadar. Bukannya gak dibolehin. Dan lo dapat dari mana tuh telur? Jangan-jangan lo nyolong ya? Lo gak takut dihukum kalau ketahuan ngasih gue makan? Siapa yang nyolong? Ini telurku sendiri. Hah? Maksudku, ini telur ayam hutan dan aku mendapatkannya dari berburu di hutan. Ayam hutan? Iya, mau atau tidak? Kalau gak mau, akan aku kasih ke yang lain saja. Gue mau. Seketika Ruah merampas piring di tangan Rejab. Lalu Rejab menatap Ruah berbalik badan dan tunggu. Apa lagi? Tunggu sebentar, ucap Ruah, masuk ke dalam kamar lumbungnya, lalu kembali keluar dan menghampiri Rejab. Nih, barter, tukeran. Lo pasti gak pernah makan permen coklat kan? Terima. Kalau lo gak terima, gue gak akan makan nasi pemberian lo, ucap Ruah sedikit mengancam. Lalu Rejab pun mengambil permen coklat itu dan pergi. Jab, tunggu. Apa lagi sih? Jangan lo buang ya tuh permen, awas saja lo. Set. Ya, Rejab pun yang dengan wajah datar itu meninggalkan Ruah yang tersenyum. Ya, Ruah pun yang mencium aroma telur dadar dan nasi yang masih hangat itu serasa lapar lagi. Ruah pun masuk ke kamarnya. Jarak kamar Ruah dan kamar murid lain berjarak dan disekat pembatas dinding bambu. Ruah masuk ke kamarnya, lalu menutup pintu, lalu memperhatikan nasi dan telurnya. Masih ada keraguan dalam hatinya. Ini beneran telur ayam apa enggak ya? Jangan-jangan telur biawak. Tapi aromanya enak sekali. Set. Not bad lah. Tapi lama-lama enak juga. Ya, Ruah yang awalnya ragu itu lambat laun. Tak terasa nasi dan telur itu hampir habis. Dan ketika Ruah sedang menghabiskan makanannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berlari di depan lumbung. Dan begitu Ruah mengintip, Ruah melihat Trah dengan membawa obor penerangan, sedang berlari buru-buru ke selatan pendopo. Ruah yang penasaran itu seketika keluar meletakkan piringnya di depan, mencuci tangan, dan berlari mengikuti Trah. Namun Ruah kehilangan jejak Trah. Padahal Ruah yakin yang tadi berlari itu Trah. Atau jangan-jangan setan. Itu karena jika memang yang berlari melewati kamarnya tadi itu Trah, pasti Trah akan memanggilnya dan menyapanya. Lalu kenapa Trah nyelonong saja? Seketika Ruah merinding, apalagi kondisi gelap. Area pendopo sangat luas dan terdiri dari beberapa tempat. Dan di tempat Ruah berdiri saat ini terdapat beberapa gubuk-gubuk kosong dan sebelumnya Ruah belum ditunjukkan tempat ini. Benar-benar sunyi, sepi dan gelap, namun ramai suara binatang malam. Apalagi banyak pepohonan dan seperti menuju jalan ke sebuah hutan. Hingga lambat laun ia melangkah, matanya melihat satu gubuk yang mengeluarkan cahaya dari jendela. Ruah yang penasaran itu berjalan perlahan-lahan menghampiri. Lalu lambat laun terdengar suara rintihan. Ya, Ruah dapat mengenali suara itu. Dan begitu Ruah mengintipnya, ampun Gus, ampun, sakit Gus. Dek. Seketika Ruah syok saat melihat lubang Trah sedang meregang saat kemasukan benda besar oleh sosok hitam berbulu alias genderuwo. Namun kenapa Trah memanggilnya Gus? Ampun, cukup Gus,
jerit Trah yang sampai membuat Ruah ketakutan, ingin sekali kabur, namun kakinya seolah tertahan. Ini bukan padepokan, ini aliran sesat, sekte iblis. Ruah pun membatin dalam hati. Enggak, malam ini juga gue harus balik. Malam ini juga gue harus kabur. Malam ini juga gue harus... Seketika genderuwo itu menoleh ke jendela. Gawat, Ruah ketahuan, nyawanya terancam. Dan begitu genderuwo itu loncat menghampirinya, tolong! Sesosok tangan berbulu tiba-tiba menutup mulutnya, lalu menggendongnya dan membawanya terbang ke atas melewati genteng-genteng. Ruah ketakutan. Sosok itu hampir sama dengan sosok yang bersama Trah, namun tubuhnya tak sebesar sosok yang bersama Trah. Dan terdapat mahkota emas di kepalanya. Meski tak sama, namun wajahnya tak kalah seram. Matanya merah menyala. Sosok itu terlihat marah, terbukti matanya melotot tajam. Lalu sosok itu membuka mulutnya dan menunjukkan taring-taringnya yang tajam. Hingga kemudian, ampun! Ketika Ruah pingsan,